Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang bilangan real ya. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai niat kita untuk belajar. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan real dari kelompok 1. Saya akan menambahkan pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Kita mengulas dari awal dulu ya. Kita akan membahas tentang bilangan real, namun kita harus perlu kenali dulu bahwa macam-macam bilangan. Kita kenal bilangan asli ya. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan seterusnya ini sampai tak hingga ya. Yang kedua, bilangan bulat. Bilangan bulat itu mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini tak hingga ya. Negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Ini 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Intinya bilangan bulat itu bilangan yang dimulai dari negatif dan mendapatkan 0. Kalau asli mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, seterusnya sebenarnya bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif. Itu mah secara pembagian internal di bilangan bulat ya. Saya akan membahas secara keseluruhannya saja. Terus yang ketiga bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Itu syarat bilangan rasional. Misal contohnya 1/2, 7/10, atau sebenarnya bisa dikatakan 5 masuk rasional. Iya, sebenarnya bisa dirasional ketika dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 5/1 bisa, atau 10/2 bisa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bilangan selanjutnya yaitu bilangan irasional. Mohon maaf ya, tulisannya agak acak-acakan karena memang susah sekali. Apa yang dimaksud dengan bilangan irasional? Coba. Bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, kebalikan daripada rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan A per B. Dengan A per A, B anggota bilangan bulat. Nah, dengan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh bilangan irasional. Pi itu termasuk bilangan rasional.
atau akar 2, akar 3, akar 5. Ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, tidak bisa. Sehingga dapat disimpulkan jikalau dalam bentuk gabungan ya, kita tahu bahwa bilangan asli itu kita nyatakan dengan n ya. N itu natural. Terus bilangan bulat dinyatakan dengan Z. Bilangan rasional dinyatakan dengan Q. Irasional itu dinyatakan dengan I. Dan nanti satu lagi yaitu bilangan real. Ya. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Jadi gabungan dari bilangan rasional dengan irasional ini bilangan real. Jika kalau misalkan dibuat lingkaran, kita nyatakan pertama bilangan asli dulu. Bilangan asli. Terus bilangan asli itu ternyata ada di dalam bilangan apa? Bilangan bulat ya. Artinya di dalam bilangan bulat ada bilangan asli. Terus ada bilangan Q. Apa itu Q? Bilangan rasional ya. Jadi di dalam bilangan rasional itu memuat bilangan bulat, memuat bilangan asli. Nah, letaknya irasional ada di mana? Ada di luar dari sini. Irasional. Nah, di sini ya. Tapi keduanya gabungan dari irasional dengan rasional. Kita buat lagi di sini. Nih, bilangan real. Sampai sini paham ya? Jadi bilangan real itu gabungan dari bilangan rasional dengan irasional. Lanjut, kita ke sifat-sifat bilangan. Sifat-sifat bilangan itu atau sifat-sifat dalam operasinya ya. Itu sifat-sifat operasi, maaf. Operasi. Yang pertama itu komutatif. Apa itu komutatif? Kita contoh misalkan X plus Y sama dengan Y plus X. Ini penjumlahan. Ketika perkalian X dikali Y sama dengan Y dikali X. Kita akan biasakan perkalian itu menggunakan titik ya. Artinya di sini nilainya akan sama. Misalkan kita menggunakan bilangan, misalkan 2 ditambah 3 itu akan sama dengan 3 ditambah 2, tetap nilainya 5. Atau perkalian pun 4 dikali 2 sama dengan 2 dikali 4. Ya Allah, tulisannya susah sekali. Sama dengan 8. Itu komutatif. Selanjutnya kedua asosiatif.
Asosiatif itu seperti apa? Misal X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Ini nilainya akan sama. Silakan dibuktikan sendiri. Adapun asosiatif bisa juga terhadap perkalian. X dikali Y kali Z itu akan sama dengan X dikali Y dikali dengan Z. Ini nilainya pasti akan sama. Sebentar, saya geser dulu. Oke, lanjut ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga, bila pengoperasi bilangan yaitu sifatnya distributif. Distributif. Pada sifat distributif itu tentu perkalian terhadap penjumlahan ya. Misal X dikali Y ditambah Z itu akan nilainya X dikali Y ditambah X tambah Z. Ini cara pengoperasiannya. Jadi X dikali Y, X dikali Z. Terus yang keempat, elemen identitas atau identitas. Apa itu identitas? Misalkan terdapat dua buah bilangan real yang berbeda, ada 0 dan 1. Yang memenuhi X tambah 0 sama dengan X dan X dikali 1 sama dengan X. X ditambah 0 itu sama dengan X dan X dikali 1 sama dengan X. Nah, ini sifat identitas. Contoh 2 ditambah 0 ya pasti 2. Setiap bilangan yang ditambah 0 pasti hasilnya bilangan itu sendiri, itu identitas. Dan perkalian, setiap bilangan real dikali 1 maka kan hasilnya bilangan itu sendiri, identitas.